Pagi ini saya berbicara tentang gereja yang berdampak. Gereja yang berdampak itu bukan gereja yang besar dulu ya. Tapi gereja yang berdampak itu Tuhan bisa pakai dari gereja yang kecil tetapi punya pengaruh, punya dampak yang besar. Itu sebabnya mari kita memahami firman Tuhan ini bersama-sama. Mari kita lihat ayat yang sering kali kita baca, ya. Kisah Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi yang menerima kuasa itu adalah kita semua yang menjadi murid Kristus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, ya, menjadi alat pemberita Injil di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu Yesus naik ke surga, maka tugas penting ini Tuhan Yesus berikan kepada gereja Tuhan. Gereja adalah perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini untuk menghadirkan kerajaan Allah. Untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Itu sebabnya kalau gereja tidak menginjil, gereja tidak memberitakan Injil, gereja tidak punya pengaruh, gereja tidak berdampak, maka gereja itu disebut gereja yang mati. Itu sebabnya di dalam gereja kita juga harus mengurusnya dengan baik, tetapi di luar gereja di sana juga kita bertanggung jawab untuk memberitakan kabar baik, kabar gembira, good news, kabar sukacita kepada orang-orang yang belum pernah sama sekali mendengar Injil kerajaan Allah. Nah, dengar baik bahwa dunia hari-hari ini haus akan kekuasaan. Ya, pada waktu saya mendarat di El Tari, saya melihat, wah, ada spanduk-spanduk. Kenapa? Karena orang sekarang mau mendapat jabatan, mendapat kedudukan di pemerintahan, apakah dia menjadi perwakilan DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, dan orang pengen mendapat kekuasaan. Bagi banyak orang, mereka rindu memiliki jabatan tertentu. Karena apa? Karena mereka bisa berkuasa, ya. Mereka bisa mengatur komunitas orang-orang di sekitar mereka. Itu sebabnya mereka berupaya untuk mendapat jabatan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi Alkitab berkata menjelang kenaikan Yesus ke surga, Yesus bilang, Yesus beritahukan kepada murid-muridnya supaya apa? Mereka jangan pergi kemana-mana dulu. Sampai mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, inilah yang Tuhan mau, saudara-saudara. Kita juga demikian, gereja juga demikian. Kita tidak akan bisa kemana-mana kalau kita tidak dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya gereja perlu dibakar dengan api Roh Kudus. Gereja perlu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Supaya gereja dipakai untuk bersaksi. Memberitakan Yesus kepada dunia ini. Jadi gereja itu sebenarnya bukan gedungnya, saudara-saudara. Pada waktu Yesus datang, semua gedung yang mewah tidak akan bisa dibawa ke surga. Semua akan hancur, lenyap, saudara-saudara. Tapi gereja itu berbicara tentang pribadi kita. Berbicara tentang orangnya, saudara dan saya. Jadi kita ini yang harus diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Supaya kita bisa melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Pergi
jadikanlah sekalian bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, gereja, orang percaya harus pergi. Dan ini yang disebut kita menjadi gereja yang berdampak. Kita menjadi gereja yang punya pengaruh dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jadi memiliki kuasa mutlak bagi orang percaya. Saya mau katakan kepada saudara sekalian, miliki kuasa itu mutlak bagi setiap kita yang melayani pekerjaan Tuhan. Jangan anggap enteng, saudara-saudara. Kita nggak mampu menjadi pemberita Injil kalau kita tidak punya kuasa. Ya, itu sebabnya kita harus memiliki kuasa supaya kita bisa bersaksi. Jadi kuasa itu diperlukan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kuasa Allah itu akan menaungi kita ketika Roh Kudus itu turun dalam hidup kita. Roh Kudus itu berdiam di dalam hati kita, dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, setelah para murid Rasul mengalami baptisan Roh Kudus, maka mereka pun hidup dan melayani dengan kuasa Roh Kudus. Ajaib, dahsyat, luar biasa. Tadinya mereka belum melayani. Tuhan bilang naik di loteng dulu Yerusalem, nyembah Dia di sana. Baru tiba-tiba mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Akibat daripada mereka dibaptis dengan Roh Kudus, mereka mendapat kuasa daripada Roh Kudus. Saya berdoa buat semua kita yang melayani. Baik pelayanan yang besar, pelayanan yang kecil. Yakinlah dalam dirimu bahwa saudara sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Sebab kalau kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, saya percaya hidup kita akan punya pengaruh. Hidup kita berdampak. Dan hidup kita akan membuat orang-orang di sekitar kita juga akan datang dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, 3 hal penting dampak dari gereja apa saja? Yang pertama adalah memiliki gaya hidup bersaksi. Ini yang pertama. Dampak dari gereja yang punya pengaruh adalah memiliki gaya hidup bersaksi. Dampak daripada setiap kita, umatnya yang percaya kepada Yesus yang memiliki kuasa, maka dampak pertama adalah kita harus memiliki gaya hidup bersaksi. Jadi ketika kita dipenuhi kuasa Roh Kudus, maka kita menjadi orang yang berani untuk memberitakan Injil. Kenapa banyak orang takut mencitrakan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Karena kita tidak ada keberanian. Kita takut untuk memberitakan Injil. Yang ada di pikiran kita, kalau saya bersaksi kepada dia, nanti dia tolak. Wah, saya pasti malu. Tidak, saudara-saudara. Kalau saudara dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kalau saudara bersaksi kepada orang, saya percaya kuasa Roh Kudus akan bekerja dan berkarya atas orang itu. Sehingga orang itu akan membuka hatinya dan dia akan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin pada waktu itu belum, saudara-saudara. Tapi Injil, kabar yang saudara telah sampaikan itu akan terus berbicara di dalam hidupnya. Dan satu saat dia akan berubah. Dia akan sungguh-sungguh. Sebab saya sangat sedih ada banyak orang Kristen, tapi Kristen tradisi. Kristen agamawi saja. Tapi Kristen tanpa pertobatan. Kristen tanpa perubahan yang radikal di dalam hidupnya. Ke gereja ya ke gereja. Tetapi dia tidak berubah sama sekali. Kalau orang yang sungguh-sungguh berubah, saya sangat percaya dia akan berdampak, dia akan punya pengaruh kepada orang lain. Dan kekristenan itu adalah pengaruh, saudara-saudara. Itu kekristenan. Kekristenan itu adalah membangun hubungan. Kalau kita mau berpengaruh kepada orang lain, kita harus bangun hubungan dulu dengan orang lain. Baru kita bisa sampaikan Injil kepada mereka. Kalau kita tidak berani untuk memberitakan Injil, itu berarti saudara belum punya kuasa Roh Kudus. Setiap orang yang punya kuasa Roh Kudus, dia akan berani untuk memberitakan Injil. Siapapun dihadapi, dia akan menyampaikan kabar baik kepada orang itu. Nah, Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada kita untuk bersaksi.
Setiap kita yang telah dipenuhi kuasa Roh Kudus, pasti memiliki kuasa untuk kita bisa dapat melayani dengan apa? Mendemonstrasikan kuasa Allah. Murid-murid mereka mendemonstrasikan kuasa Allah. Yang disebut sign and wonder. Tanda-tanda dan mujizat. Itu harus ada pada diri setiap orang yang punya kuasa Roh Kudus. Dalam pelayanan mujizat terjadi. Orang sakit disembuhkan. Dalam pelayanan kita, setan-setan diusir keluar. Ya, dalam pelayanan kita, segala macam cobaan, godaan dipatahkan, dihancurkan, dipulihkan. Karena ada kuasa. Itu yang disebut tanda-tanda heran menyertai setiap kita yang melayani Tuhan. Sign and wonder, tanda ajaib dan mujizat itu ada pada kita di saat kita melayani Tuhan. Saudara-saudara, jadi Alkitab berbicara dengan tegas kepada kita semua. Ketika para rasul mendapat kuasa Roh Kudus, mereka mulai bersaksi. Dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi kita mulai bersaksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita dulu. Mulai dari rumah tangga kita dulu. Kemudian tetangga kita. Kemudian di kantor, ya, tempat kita bekerja, baru kita sampai ke ujung bumi. Dan itu sebabnya saya mau beritahukan kepada kita bahwa Injil tetap diberitakan sampai hari ini. Dan banyak orang percaya Yesus dengan luar biasa sampai hari ini. Jadi dengar baik, saya sedang menyampaikan hati Yesus buat saudara. Kerinduan Yesus bagi saudara. Kerinduan Tuhan yang besar dalam hidup kita adalah Dia akan melengkapi kita dengan kuasa dan karunia-karunia. Supaya apa? Supaya kita bersaksi. Yang percaya, katakan amin. Bilang bersaksi. Ayo, 1, 2, 3. Bersaksi. 1, 2, 3. Bersaksi. Amin. Jadi kuasa yang kita miliki itu untuk bersaksi. Ketika saya berada di Yerusalem, Yudea, Samaria, saya melihat ini kota-kota kecil, kota-kota kecil. Saya bilang, kenapa Yesus bilang murid-murid, kamu pergi ke Yerusalem, Yudea, Samaria, itu sekitar Israel itu. Supaya apa? Kota-kota kecil yang ada itu dimenangkan bagi Tuhan. Rindukah saudara, kota-kota yang ada di provinsi NTT ini diselamatkan oleh Tuhan? Tanda-tanda telah nyata. Hujan akhir telah tiba. Itu sebabnya kita harus juga memenangkan suku-suku kita yang ada di kabupaten-kabupaten yang diselamatkan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita mau dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Kita harus siap, kita juga harus meresponi akan kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menjangkau yang terhilang. Generasi ini diselamatkan oleh Tuhan. Yang percaya, katakan amin. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 berkata begini. 1 Petrus 2 ayat 9 itu firman Tuhan jelas bagi kita. Berbicara tentang kehendak Tuhan adalah dunia ini diselamatkan. Luar biasa gak Tuhan Yesus kita? Dia berkehendak. Dia menginginkan, ya kita lihat di sini, ya kehendaknya adalah dunia ini diselamatkan. Dunia ini bicara tentang apa? Dunia ini bicara tentang begitu banyak manusia, jiwa-jiwa yang ada di dunia ini harus diselamatkan. Tuhan tidak ingin supaya dunia ini binasa, orang-orang binasa. Tapi satu kerinduan Tuhan, kehendak Tuhan adalah semua orang dalam dunia ini bisa masuk di dalam kerajaan surga yang kekal. Untuk bisa masuk dalam kerajaan surga yang kekal, tentunya Tuhan akan pakai kita, gerejanya, untuk bersaksi, untuk menjangkau mereka bagi kerajaan Allah. Dan saudara-saudara, Alkitab berkata ketika Rasul Paulus, ya, dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka Alkitab berkata Rasul Paulus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Itu di mana? Di Israel pada waktu itu. Saudara-saudara, orang-orang percaya Yesus. Dan saya mau katakan kepada saudara, zaman sekarang ini siapapun orang, ya, engkau bergelar, tidak bergelar, engkau STH, engkau tidak STH, engkau sarjana, engkau tidak sarjana, bahkan sekalipun engkau bodoh, Tuhan bisa pakai engkau untuk memberitakan Injil, untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Amin. Jadi semua kita ini dipakai Tuhan menjadi berkat, menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Karena kerinduan Tuhan, kehendak Tuhan adalah dunia ini diselamatkan. Jangan ada yang binasa. Apalagi keluarga kita. Jangan sampai kita rajin melayani, rajin beribadah. Tapi orang di sekitar kita cuek. Mereka tidak mau ke gereja. Mereka acuh tak acuh. Nah, itu yang kita harus sampaikan berita Injil kepada mereka. Nah, saya mau katakan, kalau Rasul Petrus, dia ada di sini, dia akan omong sama kita begini. Debbie, kamu sekarang jadi orang Kristen. Itu karena saya dapat kuasa Roh Kudus. Dan akhirnya saya pergi ke dunia ini. Saya keluar dari Yerusalem, memberitakan Injil. Sampai Injil masuk di Indonesia. Sampai di Kupang ini. Dan kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus bersyukur. Karena murid-murid yang dipenuhi Roh Kudus, mereka terpencar ke dalam dunia ini. Dan mereka memberitakan Injil. Dan Alkitab berkata, sampai mereka menjadi martir bagi Tuhan. Di dalam mereka memberitakan Injil. Saya rasa kalau bukan kuasa Roh Kudus, tidak mungkin mereka pergi. Itu karena kekuatan kuasa Roh Kudus. Itu karena power of God. Yang ada dalam power of Holy Spirit. Yang ada dalam hidup mereka. Yang membuat mereka bisa pergi. Menyerahkan hidup mereka bagi Tuhan. Jadi saya mau katakan, memenangkan jiwa ini adalah harganya terlalu mahal. Tapi berapapun harganya, kita harus betul-betul bayar untuk Tuhan. Karena dia sangat-sangat mengasihi hidup saudara sampai hari ini. Saudara-saudara, jadi tugas gereja dan orang percaya adalah bersaksi untuk menjangkau yang terhilang, supaya yang terhilang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bersaksi itu adalah tugas setiap orang percaya. Saya mau membawa saudara untuk mengerti paradigma ini ya. Ada orang bilang begini, bersaksi itu kan tugas pendeta. Yang sekolah teologi, itu tugas mereka, bukan tugas kita. Bersaksi itu tugas gembala sidang. Rasul, Nabi, bukan saudara-saudara. Alkitab tidak berkata demikian. Saya mau beritahukan bersaksi adalah tugas setiap orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya, katakan amin. Jadi ini tugas kita semua. Tugas kita semua. Bersaksi harus menjadi gaya hidup orang percaya. Harus menjadi gaya hidup murid Kristus. Kita semua adalah murid Kristus. Dan ini harus menjadi gaya hidup kita, lifestyle kita. Bersaksi, bicara firman Tuhan, itu harus menjadi lifestyle kita. Saya punya kesempatan kalau ketemu orang di atas pesawat yang saya belum kenal, duduk di samping, saya pegang tangan. Kalau dia bukan orang Kristen, saya bicara, memperkenalkan Yesus kepadanya. Ya. Tukang beca, saya sampaikan Injil kepada mereka. Ya, dalam kesempatan saya, kalau saya lihat orang ini belum mengenal Yesus, itu roh saya terbakar untuk harus sampaikan sesuatu kepada dia. Dan saya berdoa supaya semua kita ini juga yang ada ini bisa terpencar di mana-mana kita ada untuk memberitakan Injil dan mengajak jemaat untuk datang beribadah. Saya mau beritahukan kepada saudara, gembala melahirkan gembala. Saya harus mempersiapkan siapakah yang akan menggembalakan jemaat ini. Itu gembala, tugas saya. Tetapi domba melahirkan domba. Jadi kita semua ini domba. Domba yang membawa jiwa-jiwa datang ke sini. Tentunya gembala juga. Tapi domba harus menyelamatkan domba-domba yang terhilang. Supaya mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau katakan kepada saudara,
dengan jujur bahwa tidak semua orang dipanggil jadi pendeta. Tidak semua orang dipanggil jadi gembala. Tidak semua orang dipanggil jadi penginjil, rasul, nabi, dan guru agama. Tetapi setiap kita dipanggil, dipilih, dan diurapi dengan kuasa Roh Kudus untuk menjadi bersaksi kepada banyak orang. Menjadi saksi kepada banyak orang. Jadi saudara-saudara, walaupun saudara tidak jadi pendeta, gak apa-apa. Bekerjalah di dunia kerja saudara. Walaupun saudara tidak dipanggil jadi gembala, no problem, gak apa-apa. Sebab Tuhan bisa pakai sekarang orang-orang awam, Tuhan bangkit, ya. Sarjana-sarjana sekuler sekarang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan pakai dokter, Tuhan pakai bidan, Tuhan pakai perawat, Tuhan pakai orang-orang insinyur, sarjana hukum. Tuhan pakai, Tuhan lengkapi untuk jadi berkat. Sekarang ini yang paling banyak menjadi hamba-hamba Tuhan yang menggembalakan itu semua adalah orang yang tamat sarjana sekuler. Mereka lebih banyak melayani Tuhan dan mereka lebih banyak punya jemaat yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Bukan pendeta dulu, saudara-saudara. Jadi saya mau meluruskan kepada saudara bahwa semua kita dipanggil Tuhan untuk bersaksi. Yang percaya katakan amin. Bilang di samping kiri kanan, kau dipanggil untuk bersaksi. Bilang, tunjuk dia. Kau dipanggil untuk bersaksi. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita semua dipanggil untuk bersaksi. Ya. Itu sebabnya kita lihat di dunia ini Tuhan pakai Reinhard Bonnke, dia udah mati. Sekali dia khotbah di Afrika 1,5 juta orang bertobat. Tuhan pakai Billy Graham, penginjil besar dunia, udah meninggal juga. Ya, itu memenangkan jutaan ribu orang percaya Yesus. Ya, mereka udah pergi semua. Dan kita ini Tuhan mau pakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai Petrus, Tuhan bisa pakai Reinhard Bonnke, Tuhan bisa pakai Billy Graham, Tuhan yang sama juga bisa pakai kita semua. Kalau kita berkata, Tuhan ini hidupku, aku persembahkan kepadamu, pakailah aku Tuhan, urapilah aku. Maka Tuhan akan pakai kita menjadi alat bagi kemuliaannya. Haleluya, amin. Amin. Yang penting kita mau menyerahkan hidup kita bagi Tuhan. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Gak boleh main-main. Yang kita berpikir adalah bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan. Ya, waktu makan pikir, waduh ini jiwa nih, saya mesti menangkan dia. Waktu lagi tidur, ingat seseorang, waduh, orang ini nih belum sungguh-sungguh, aku harus datang doain dia. Waktu makan pikir jiwa, waktu mau tidur pikir jiwa. Pikir jiwa, saudara-saudara, itulah orang-orang yang punya masa depan yang luar biasa. Tuhan akan pakai kita menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Jangan tidur-tidur aja di rumah. Saudara-saudara, rugi besar, saudara-saudara. Ya, saya beberapa hari ini saja udah bawa mobil sendiri ke Takari, ya. Bawa mobil sendiri ke Oisau, sendiri jalan. Tapi di atas mobil saya nyanyi, pujian, ya. Dengar Feren punya pujian kemarin, ulang lagi, Debbie punya lagu, dengar lagi khotbah siapa yang khotbah. Saya dengar ulang semua. Di Facebook kita bisa dengar ulang lagi khotbah-khotbah yang ada. Itu membangkitkan, memberi semangat bagi kita. Dan saya tahu ini yang kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Tanggal 15 harus ke Jakarta, 18 saya ke Israel 13 hari. Satu kelompok 38 orang dari berbagai macam suku, agama di Indonesia ini. Saya harus muridkan mereka selama 12 hari. Sampai mereka betul-betul pulang dari Israel. Mereka dibakar oleh api Roh Kudus. Mereka teguh, ya. Mereka semangat pulang lagi antusias. Karena itulah Tuhan kasih tugas untuk kita bisa melayani orang. Siapapun, ya. Yang kedua kita lihat. Yang pertama kita harus punya gaya hidup untuk bersaksi. Itu gereja yang berdampak. Orang percaya yang berdampak. Yang kedua memiliki roh yang menyala-nyala. Kemarin saya sudah bahas tentang roh yang menyala-nyala. Ya, Roma 12 ayat 11 berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi semua kita harus punya roh yang menyala-nyala. Jangan ada yang padam. Ketemu roh menyala-nyala. Semangat. Itu ciri khas GB Hope. Roh yang menyala-nyala. Amin. Walaupun kita sedikit tapi menyala-nyala dalam Tuhan. Ya.
Dengan sangat jelas firman Tuhan menasihati kita untuk tidak menjadi kendor. Anak-anak Tuhan tidak boleh menjadi kendor imannya di hadapan Tuhan. Kendor kerajinan kita, semangat kita, gairah kita, kasih mula-mula kita. Tidak boleh kendor dalam hidup kita. Tetapi ditekankan supaya hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala dan terus melayani Tuhan. Ya, kasih mula-mula itu harus membara dalam hati dan hidup kita. Saya mau panggil Debbie, maju ke depan Debbie. Bagaimana ketika pertama kali kamu mengalami breakthrough, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kemudian kamu buka hatimu terima Yesus. Di mana kamu terima itu dan bagaimana pada waktu kamu pertama kali percaya Yesus. Kasih mula-mula yang kamu terima dengan Tuhan itu bagaimana? Saksikan, ceritakan buat kita. Iya, kalau saya memang dari kecil memang sudah Kristen, orang tua sudah Kristen, dan dari kecil sudah sekolah minggu seperti itu, diajar dalam rumah untuk dengar firman dan sebagainya. Tetapi memang itu hanya agama keturunan kalau saya mau bilang. Untuk perjumpaan pribadinya saya belum seperti itu. Saya ingat perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan yang menjadi momentum saya ketika saya mengambil keputusan untuk menyerahkan hidup saya seutuhnya kepada Tuhan adalah ketika saya remaja, kalau tidak salah waktu itu saya masih SMP, kalau tidak salah SMP kelas 3 akhir mungkin itu waktu itu saya punya kepahitan dengan orang tua saya dan saya ikut kelas pemuridan di gereja lokal tempat saya gereja waktu itu. Saya ikut kelas pemuridan dan di sesi itu ada pembahasan tentang hati Bapa dan saya mengikuti sesi itu sampai akhir dan di saat itu ketika pendeta bilang yang punya kepahitan dengan orang tua, yang mau didoakan, yang mau dilepaskan, yang mau menerima Tuhan Yesus, buka hati seperti itu. Jadi pada waktu itu saya merasakan bahwa Roh Kudus memang menjamah saya dan saya menangis. Salah satu mentor saya, seorang ibu, dia juga dulu guru sekolah minggu saya, dia peluk saya, terus dia bilang, maafkan orang tua kamu. Di situ saya menangis sejadi-jadinya, saya dijamah oleh Roh Kudus dan saya merasakan bahwa memang rasa sakit hati, kepahitan saya itu diangkat oleh Tuhan saat itu juga. Yang tadinya rasa damai sejahtera saya hilang, saya dipenuhi kembali dengan damai sejahtera dan waktu itu pendeta langsung bilang bahwa siapa yang mau memberi diri untuk dibaptis menerima Tuhan Yesus, silakan jangan tanya siapa-siapa lagi, tapi kalau Roh Kudus taruh dorongan itu di hati kamu, buka hati dan iyakan saat ini juga. Saat itu saya langsung iyakan, karena saya merasa saya dimerdekakan sekali. Waktu itu saya merasa terlepas dari beban saya merasa plong sekali dan bilang, Tuhan, saya mau serahkan hidup saya untuk Tuhan. Jadi waktu itu kalau tidak salah saya baptis tuh saya masih belasan tahun, masih umur 13 mungkin sekitar itulah. Jadi waktu itu saya dibaptis, saya tidak kasih tahu apa-apa dengan mama karena saya pikir itu keputusan pribadi saya tanpa ada paksaan dari orang lain karena saya mengalami Tuhan dalam hidup saya langsung bilang saya mau dibaptis. Jadi waktu itu papa mama tidak tahu, Joshua pulang ambil pakaian saya di rumah baru kasih tahu. Bapak mama bilang kenapa dia tidak kasih tahu kami, tapi mereka mendukung bahwa artinya dia mengerti dan dia mengambil keputusan seperti itu. Dan sejak saat itulah saya mulai masuk dalam proses-proses kehidupan sampai hari ini untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dekat. Ya, kasih mula-mula. Oh iya betul. Pasti rasanya berbeda ketika dan waktu itu Bapak saya juga berdoa untuk saya dipenuhi oleh Roh Kudus waktu itu. Sehingga tetapi memang prosesnya panjang sekali sampai satu waktu itu di momen pencurahan Roh Kudus. Kita memperingati pencurahan Roh Kudus dan waktu itu pendeta berdoa siapa yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus, siapa yang mau dibaptis oleh Roh Kudus, buka hati sungguh-sungguh. Jadi saya bilang Tuhan saya mau dipenuhi, saya mau dipakai Tuhan. Saya menangis di situ dan
memang saya dilawat oleh Roh Kudus pada waktu itu, dan tandanya adalah saya berbahasa roh pada waktu itu. Seperti itu, dan saya merasakan gairah sukacita yang luar biasa. Cinta setiap hari tuh mau baca firman di dalam rumah tuh, hanya mau baca cepat-cepat kasih selesai kerja supaya mau masuk kamar, pujian penyembahan, baca firman, begitu saja terus. Dan kerinduan untuk melayani itu semakin berkobar-kobar. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Wow, luar biasa ya. Itu ciri khas orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kasih mula-mulanya. Baca firman, berdoa, menyembah, ya, mau melayani Tuhan, mau ke gereja terus kan? Saya dulu waktu pertama kali 13 tahun bertobat juga sama seperti itu. Rasa haus cinta Tuhan. Semua ibadah saya datang, kecuali kebaktian kaum wanita saya nggak datang. Benar, semua saya datang ibadah, sekolah minggu saya datang pokoknya. Karena begitu cinta Tuhan. Nah, ini yang harus kita miliki semua sebagai murid Yesus. Cinta kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Ku tetap cinta dan ku tetap setia. Ini yang Tuhan pesankan kepada kita. Jadi saudara-saudara, ketika seseorang padam rohnya, maka ia akan menjadi malas untuk berdoa, malas baca firman, malas beribadah, malas melayani. Ya, gak boleh. Orang yang punya roh menyala-nyala tuh dia udah tahu. Ibadah jam 9, jam 8 dia udah mandi. Setengah 9 dia sudah ada di gereja. Itu orang yang terbakar. Kalau kita telat datang, wah, saya rasa kita harus berdoa lagi sama Tuhan. Ya, jadi setiap kita yang sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus selalu on fire. Punya api Roh Kudus. Roh yang padam membuat seseorang menganggap semua yang dia sedang kerjakan itu sebagai beban yang berat. Datang ke doa, bebanlah. Ngapain? Mau melayani rasa beban. Ya, beban rasanya berat. Tapi ingat bahwa kalau kesempatan Tuhan kasih kita melayani Tuhan itu satu kehormatan besar. Ya. Itu kehormatan Tuhan bagi kita. Jadi kita semakin mau melayani Tuhan. Jangan padam roh. Padam roh membuat kita makin hari makin mundur pelan-pelan, jauh dari Tuhan. Tapi kalau orang yang on fire, dia makin maju, makin cinta. Level cintanya kepada Yesus makin naik, makin naik, saudara-saudara. Dan itu yang membuat kalau dia melayani, itu urapan Tuhan nyata. Saudara. Orang dengar dia baru nyanyi satu lagu, orang dimanapun udah rasa, waduh, hadirat Tuhan begitu kuat. Nah, sampai ke situ. Membawa orang yang melayani dan beribadah sampai ke situ. Jadi seseorang yang melayani tidak dengan hati, maka dia akan stres sendiri. Dia akan frustrasi. Dia akan berkata, aduh lelah, letih, gue mau istirahat dulu lah. Ya, gue gak ada waktu lagi. Itu orang yang melayani tidak dengan kuasa Roh Kudus. Melayani dengan kedagingan. Orang yang melayani dengan pasti dia akan lelah, letih, lesu. Ya, tidak bergairah. Itu orang yang tanda-tandanya dia mulai padam roh. Mulai mundur dari Tuhan. Lama-lama dia meninggalkan pelayanan. Berapa banyak orang, kamu pikir aja teman-teman kita semua. Kalau mereka tidak on fire betul-betul dengan Tuhan, lama-lama mereka mundur. Yang tadinya ngajar sekolah minggu tinggalin. Yang tadinya main tamborin, semangat ditinggalin. Yang tadinya jadi singer, ya. Bukan dia tambah maju, dia tambah jauh. Padahal dia pun karunia, suara begitu bagus. Tuhan mau pakai dia. Karena dia memang punya hak, punya karunia di situ. Kalau suruh Bapak dia main tamborin, waduh. Si gendut begini juga nggak bisa lari kan. Apalagi bawa Stevie sama kita dua. Tapi kalau yang kecil-kecil, ya anak-anak remaja, ya saya pikirlah. Sekarang ini saya pergi kota di mana-mana. Orang tidak pakai tamborin pukul teng, teng, tidak lagi. Orang yang pakai kain aja, baru nari. Tapi indahnya luar biasa. Mendukung pemimpin pujian, singer. Dia narinya bagus. Jadi kita bapak-bapak yang ada punya anak, kalau ada begitu, support dia. Mulai libatkan dia dalam melayani. Jangan ikut bawa dia tuh ikut musik konser duniawi. Bapak ibu salah besar. Boleh, tetapi lebih baik dia aktif di gereja. Dia terlibat. Nanti setelah dia udah remaja, pemuda, lepaskan dia. SMA, dia udah tahu. Dibawa ke Jakarta juga lepasin aja. Dia udah tahu apa yang dia akan buat. Dia akan melayani Tuhan di gereja. Dia akan cari komunitas di gereja. Jadi saya mau beritahukan kepada saudara,
Anak-anak kita. Saya udah melihat ada remaja-remaja kita bagus-bagus. Jadi roh yang padam akan mengalami kesuaman rohani dan kesulitan menghadap Tuhan dengan penuh sukacita. Orang yang antusias, bergairah, semangat karena Roh Kudus yang ada di dalam hatinya, itulah yang akan dipakai Tuhan secara dahsyat dan ajaib. Nah, kemarin saya bilang, orang yang panas tidak, dingin tidak, suam-suam saja akan dimuntahkan, saudara-saudara. Tapi itu jemaat Laodikia, Tuhan tegur jemaat Laodikia. Sekarang Tuhan tegur jemaat Efesus. Mari kita lihat. Wahyu 2 ayat 1 sampai 5. Tuhan menegur jemaat di Efesus walaupun mereka masih aktif melayani Tuhan, tetapi mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Apabila mereka tidak bertobat, maka kaki Dian akan diambil dari mereka. Wih, ini lebih keras lagi nih. Kaki Dian akan diambil. Mungkin saudara tanya, Pak Dedi, kaki Dian itu apa? Kaki Dian itu hidup kekal. Kaki Dian itu keselamatan. Jangan sampai kita aktif di gereja melayani Tuhan, tapi Tuhan bilang kamu tidak akan bisa masuk sampai ke sorga sana. Waduh, saudara-saudara. Kalau panas tidak, dingin tidak, suam-suam, kita bisa kembali lagi bangkit. Bangun diri kita jadi on fire lagi. Tapi kalau Tuhan udah bilang kepada jemaat di Efesus, ini teguran yang keras. Tuhan akan ambil itu kaki Diannya. Bukan ambil itu hidup kekal, keselamatan. Nah, akhirnya kita tidak bisa masuk surga. Jangan sampai kita sampai ke situ. Jadi sebelum terlambat, mari kita kembali kepada Tuhan. Kasih mula-mula itu harus membakar, membara hidup kita. Saya selalu menjaga kasih mula-mula saya. Saya tidak mau padam roh ini. Saya selalu ada untuk dekat dengan Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi kasih mula-mula itu sangat nampak dari hati yang menyala-nyala mengasihi Tuhan. Banyak orang Kristen tidak tahu bahwa Allah telah memberikan potensi, bakat, karunia yang luar biasa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Seseorang terus-menerus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dia pasti memiliki hidup yang berubah secara radikal. Sehingga hidupnya punya pengaruh, punya dampak yang positif bagi orang lain. Jangan keluar masuk gereja tapi masih marah-marah sama suami, marah-marah sama teman-teman yang lain. Harus jaga ini. Kekudusan hati kita, hidup kita. Ya. Itu sebabnya Matius 5 ayat 13-16 bilang apa? Orang yang percaya harus menjadi garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia itu artinya punya pengaruh. Di mana kita Tuhan tempatkan, kita punya pengaruh. Kalau kita masak sup tidak ada garam, tawar, hambar, gak enak. Tapi kalau kita taruh garam, oh jadi enak, asin makanan kita. Itu artinya garam mempengaruhi itu kuah sup yang ada. Nah, hidup kita juga harus menggarami, menerangi orang-orang yang ada dalam kegelapan, orang-orang yang tawar hati, yang tidak percaya. Teman-teman kita yang udah lama kita lihat tidak ke gereja, mari kita ajak dia ke gereja. Tugasnya ada bawa ke gereja. Nanti pendeta khotbah, dia akan dengar firman, dia pasti akan mengerti firman. Dan dia akan betul-betul sadar sepenuhnya. Hanya mereka tidak punya kesempatan datang di gereja. Dan tidak ada orang yang memberitakan Injil kepada mereka. Nah itu masalahnya. Ya, di NTT ini kekristenan hampir 90%. Tetapi saudara-saudara, Kristen yang mana dulu? Kristen yang lahir baru, Kristen yang sungguh-sungguh, masih banyak yang belum mencapai tahap itu. Itu sebabnya kita perlu berdoa untuk NTT. Supaya NTT kota kasih ini diberkati Tuhan. Jadi hari ini saya berpesan kepada kita semua yang ada. Di mana Anda berada. Kalau engkau ada di government, di pemerintahan, jadi berkati pemerintahan. Kalau engkau ada di education, pendidikan, jadi berkat buat guru-guru di pendidikan. Jangan guru-guru yang mempengaruhi kita, kita nih yang mempengaruhi mereka. Karena kita punya kuasa. Kalau ada di family, keluarga jadi berkat buat keluarga. Kalau ada di church, gereja, jadi berkat buat orang di gereja. Kalau ada di marketplace, ya, dunia usaha, jadi berkat. Di rumah sakit jadi berkat. Di apoteker jadi apotek. Asisten AA jadi berkat. Ya saudara-saudara. Jadi kita semua jadi berkat anak-anak Tuhan. Di media,
Jadi berkat buat orang-orang media, medsos. Jadi berkat. Jadi WhatsApp, Facebook, tulis firman Tuhan. Biar orang baca, sedunia ini baca. Gak apa-apa. Jangan isi Facebook, ngomel-ngomel, marah-marah, maki-maki. Itu orang NTT itu. Saya suka lihat di Facebook, saya malu sendiri, saudara-saudara. Kalau ada di dunia seni, jadi berkat buat orang-orang di dunia seni. Musik, ya. Kalau ada di dunia budaya, jadi berkat juga bagi budaya yang ada. Hiburan, ya. Apalagi olahraga, ya. Fitness, kita suka main fitness, olahraga. Wih, ada banyak orang di sana. Jadi berkat buat mereka. Nah, itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Di mana kita berada, kita jadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir adalah berani membayar harga. Ya. Punya life bersaksi, gaya hidup bersaksi. Kemudian punya menyala-nyala, kasih mula-mula tetap tinggal dalam hidup kita. Yang ketiga, berani bayar harga. Mari kita lihat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, saya mau katakan kepada kita semua, dengar baik. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, itu memang gratis, cuma-cuma, tanpa bayar. Ya, karena apa? Karena Tuhan sendiri yang telah membayar lunas dosa kita. Dengan dia mengorbankan dirinya sendiri. Nyawanya. Nyawa itu nilai yang sangat mahal, saudara. Ya, dia harus mati bagi kita orang berdosa. Ya, nyawanya diserahkan kepada kita supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Jadi Yesus korbankan di atas kayu salib untuk kita semua orang yang berdosa. Sehingga hari ini kita ada ibadah dan kita percaya dan kita melayani Tuhan. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 6 ayat 20 berkata begini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan ingin memakai tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kita telah dibeli dengan harga yang mahal. Dengar baik, Tuhan membeli kita bukan dengan uang. Emas, perak, perunggu, bukan. Tapi Alkitab berkata Tuhan membeli kita dengan harga yang sangat mahal. Yaitu nyawanya sendiri. Dia korbankan bagi kita. Kalau kita renungkan baik-baik, waduh. Saya suka merenungkan kasih Tuhan. Anugerah Tuhan yang besar yang saya alami. Itu yang mendorong saya untuk mau melayani Tuhan. Kalau kita bisa merasakan kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kita akan berkata, Tuhan, aku mau membalas kebaikanmu, kasihmu. Dengan apa? Dengan aku memberikan hidupku untuk melayani Tuhan. Walaupun kesulitan ada, tantangan ada, tapi kita tetap terus mau melayani Tuhan. Itu sebabnya hari ini Tuhan juga mau meminta kepada kita. Mungkin Tuhan tidak meminta nyawa kita. Tapi satu saat kita melayani di ladang Tuhan, nyawa kita bisa korbankan bagi Tuhan. Ya. Di tengah-tengah kesulitan, ya. Terpaksa kita harus mati karena Injil. Ya, apa-apa itu memang rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi hari ini yang Tuhan minta adalah sebuah pengorbanan apa? Waktu kita. Nanti Dr. Billy akan minggu pertama perjamuan kudus. Dia akan bicara bagaimana menggunakan waktu Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, korban waktu, tenaga, pikiran, perasaan, harta, bahkan hidup kita mau korbankan bagi Tuhan. Saya percaya saudara-saudara semua di sini, teman-teman kita di sini luar biasa. Saudara sudah mengorbankan waktu untuk doa, waktu untuk latihan. Saudara sudah korbankan tenaga, ya ada di gereja, ya pikiran untuk memikirkan kemajuan gereja, perasaan kadang-kadang kita tersinggung, tapi ya kita mesti tahan diri untuk tetap datang beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Bahkan kita mau bilang, Tuhan, ini hidup saya, pakailah aku menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Hidup kita serahkan kepada Tuhan.
Dan ini adalah satu pengorbanan yang kita ingin membalas semua cinta Tuhan dalam hidup kita kepada Kristus Tuhan yang kita layani. Saya akhiri dengan satu kesaksian ya. Saya baca satu buku ini sangat luar biasa sekali. Dan saudara bisa ceritakan kepada banyak orang yang ingin mengorbankan hidupnya bagi Tuhan. Ada seorang dokter muda, namanya David Livingstone. Dokter muda, umur 30 tahun, lagi bagus-bagusnya dia. Dia menyerahkan hidupnya untuk menjadi tenaga misionaris di Afrika. Tepatnya di kota Tanzania. Dia tinggalkan istrinya di Inggris dengan 2 anak. Dan dia sendiri pergi ke sana. Gak mau pulang-pulang. Karena dia lihat pada waktu orang-orang Afrika itu orang-orang yang jahatnya, tidak mengenal Tuhan, ya kafir, ya. Dan dia tergerak hatinya untuk tinggal di situ Tanzania. Sampai dia usia 70 tahun ke atas. Dia pulang ke Inggris, ya sesekali dia pulang lihat istri, tapi dia pun istri lebih banyak datang di Tanzania. Ya, isinya juga tidak mengomel. Ya, kalau suami lagi melayani, mengomel gak pulang-pulang, tidak. Isinya juga doa saja rela, karena memang itu panggilan Tuhan dalam hidupnya. Coba kita kadang-kadang, Bapak baru pergi 3 hari, Bapak di mana? Cepat pulang, cepat pulang. Orang lagi melayani Tuhan, jangan cepat-cepat. Sampai tuntas dulu. Nah, jadi akhirnya dia melayani sendiri di sana. Dia menyelamatkan begitu banyak orang Afrika. Dan sekarang Afrika mengalami lawatan Allah yang dahsyat. Di Nigeria itu sekali ibadah 50.000 orang beribadah, menyembah Tuhan. Gereja mereka panjangnya 3 kilometer. Coba kamu pikir, 3 kilometer dari mana sampai mana itu? Ibadah itu semua penuh sesak. Sampai datang terlambat tidak dapat tempat duduk. 3 kilometer panjang gereja itu. 50.000 orang lebih datang beribadah setiap minggu. Ya, bukan 1 kali ibadah, 2-3 kali ibadah. Dan pada waktu Dr. David Livingstone usia sudah tua, istrinya bilang, udah papa pulang aja pak. Papa udah lama. Berikan waktu, berikan hidup, berikan tenaga, berikan uang semua untuk Afrika. Udah pulang aja sudah bapak. Dia bilang tidak. Saya mati baru saya pulang. Itu komit melayani Tuhan luar biasa. Cinta sama Tuhan. Dan dia meninggal di Afrika. Tapi sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada istri dan anaknya. Kalau papa mati, jantung, dia bilang suruh cari dokter bedah perut saya, keluarkan jantung dan hati saya, itu tanam kubur di Tanzania. Tapi jasad saya ini semua dibawa ke Inggris, kubur di Inggris. Dan itu dilakukan oleh istri dan anak-anaknya. Karena permintaan bapaknya yang cinta Yesus. Ini harga yang dia bayar untuk melayani Tuhan. Berapa harga yang kita mau bayar bagi Tuhan selagi kita masih hidup ini? Mari komitmen penuh. Jangan janji tapi tidak lakukan. Tuhan cari orang-orang yang komitmen dan lakukan. Kalau komitmen berdoa, datang berdoa. Tidak ada alasan. Tidak ada kegiatan yang lain. Kalau memang itu dibilang Jumat doa, kita harus datang Jumat doa. Agendakan besar-besar. Jangan bilang saya antar anak ini ke sini, saya ini sini. Nggak bisa. Itu harga yang harus kita bayar. Baru Tuhan akan lihat, dengar, Tuhan akan memberkati gereja ini kalau kita punya hati yang komitmen penuh kepada Tuhan. Kalau perlu pelan-pelan yang bertabrakan yang kita kegiatan, tolak. Enggak. Saya hari ini nih, 2 minggu ini sudah diminta untuk kota. Di Kupang di Philadelphia, tapi enggak. 2 minggu ini saya khusus datang untuk memberi firman kepada kalian. Saya tidak ambil gereja lain. Walaupun saudara 5-6 orang, saya akan khotbah dengan baik. Amin, haleluya. Komitmen kembali, cas hidup kita kembali. Lakukan itu dengan baik. Tuhan akan buat terobosan rohani yang besar. Karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua, haleluya.